dan Kak Dewi percaya adik-adik semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Oke adik-adik, pagi hari ini kita mau mulai ibadah lagi ya. Kak Dewi udah siap? Siap dong Kak. Adik-adik siap? Kalau begitu kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita angkat satu pujian ya. Bapa Engkau baik. Ya, ayo sama-sama naikkan pujian ini. Bapa
Yesus, terima kasih pagi ini kami semua boleh dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Kami mau ibadah Tuhan, berkati sekolah minggu kami, di rumah kami masing-masing, agar kami tetap serius untuk memuji Tuhan, serius mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua semangat? Semangat dong, Kak. Kami mau tes dulu ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kalau kami bilang Yesus, semua jawab? Yes. Yes. Kalau iblis? No. Oke, 1, 2, 3. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus, Yesus, Yesus. Yes, yes, yes. Iblis? No. Semua kita mau memuji Tuhan ya. Gerakan tangannya, gerakan kakinya, kepalanya dan perutnya kita goyang-goyang untuk memuji Tuhan. Yo, pasti kan masih ingat kan lagu ini ya? Tanganku ke depan ya. Bertepuk tangan, puji Tuhan bersama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji putar badannya bersama kepala, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama perutnya, perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama. Sekali kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Yeay. Adik-adik masih pada semangat kan? Nah, sekarang kita mau nari-nari nih. Adik-adik ikutin Kak Dewi sama Kak Vivi ya. Musik mulai. I want to turn left and I want to turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ.
eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Yeah. Tepuk tangan semuanya. Yuk adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya serius, lipat tangannya, duduk yang rapi. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam Hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Dewi berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati agar firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Uli mau cerita, tapi sebelum Kak Uli mau cerita, Kak Uli mau sulap dulu. Siapa mau lihat sulap? Ayo! Senang kan kalau ada sulap? Ngomong-ngomong udah mandi belum? Udah makan belum? Yuk sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita siapin hati kita ya. Ayo sini nanti
Kak Uli sebelum mau bikin sulap, Kak Uli mau dibantuin sama Cece Caca sama Kakak Salom. Sini dong. Oke. Kak Uli mau ambil apa ini ya? Ini apa nih? Ada koin, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tangan Kak Uli kosong kan? Oke, tolong Mak kasih koinnya satu-satu. Ya. Sisanya boleh disimpan dulu. Bentar dulu. Sisanya, nah ini ada tadi berapa? 1. Ini? 1. Oke. Tolong selipin lagi satu-satu. Oke. Nah, kalau koinnya nanti Kak Uli balikin tangannya pasti jatuh ya? Iya. Coba kita tes. Jatuh nggak? Jatuh. Oke. Sekarang selipin lagi. Satu lagi. Satu. Nah, nanti Kak Uli akan buktikan bahwa koin yang di sini ada berapa tadi, Cak? 2. Koin di sini ada berapa, Cak? 2. Bim salah bim kadabra. Bim salah bim kadabra. Coba hitung. Tadi di tangan kiri, di tangan kanan itu 2. Kenapa 3 dan kenapa tangan? Kan namanya juga sulap. Nah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, adik-adik. Nah, kita sudah melihat sulap. Tadinya ada 1 di tangan kanan kakak, ada 2 di tangan kanan kakak, ada 2 di tangan kanan kakak. Jadinya ada 3. Ini ada 1. Nah, Kak Uli bikin sulap ini ada ceritanya juga adik-adik. Mau tahu apa ceritanya? Nah, Kak Uli mau cerita tentang perumpamaan talenta. Nah, perumpamaan talenta itu kita ada tertulis di Matius 24 ayat 14 sampai 30. Nah, kita baca sebagian ayat saja ya adik-adik. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi yang 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu kepadanya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Ya, adik-adik, nah kita tadi sudah baca firman Tuhan. Nah, mengerti nggak tentang firman Tuhan yang sudah kita baca? Mungkin adik-adik belum terlalu pahamnya. Ini perumpamaan talenta ini adalah perumpamaan yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada zaman dulu waktu Tuhan Yesus ada di bumi, belum naik dia ke surga. Nah, perumpamaan talenta itu adalah sesuatu yang kita miliki. Misalkan Kak Uli punya talenta menari, misalkan ya. Nah, talenta menari itu kita gunakan adik-adik, jangan kita diamkan. Terus misalnya kita punya talenta pintar main musik. Nah, kita gunakan talenta itu, jangan kita gunakan itu, maksudnya kita belajar terus, akhirnya kita makin pintar, terus sampai kita dewasa nanti kita bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa melayani di gereja dengan main musik. Terus siapa yang bisa menari juga, punya talenta yang pintar menari, bisa juga main tamborin di gereja. Nah, memuliakan nama Tuhan adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah baca cerita firman Tuhannya. Tapi mungkin kita belum paham ya apa itu talenta, maksud firman Tuhannya apa. Nah, untuk menjelaskan cerita firman Tuhan ini, nanti Kak Uli akan ada drama singkat bersama dengan teman-teman. Oke? Supaya kita paham dengan firman Tuhannya. Hamba-hambaku di mana nih? Sini. Iya, Nyonya. Oke, 1 bulan ini Nyonya mau pergi ke luar negeri, ya. Tapi sebelum Nyonya pergi, saya mau percayakan kalian beberapa talenta. Oke, saya akan bagi 1, 2, 3, 4, 5. Nih, saya kasih kamu talenta 5 dan pergunakan dengan baik, oke? Kamu 1, 2, saya percayakan kamu 2 talenta. Kamu pergunakan dengan baik, oke? Dan kamu, saya percayakan 1 talenta. Pergunakan dengan baik, oke? Terima kasih, Nyonya. Oke, Nyonya pergi dulu ya. Iya, Bye. hati-hati, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Selamat siang. Apa kabar kalian? Baik, Nyonya.
bagian. Coba. Sebentar ya Nyonya, kami ambil dulu. Siap. Ini Nyonya hasilku ada 10. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malah 11. Iya. Ah, kamu ini baik sekali ya. Pinter. Tadinya saya kasih kamu 5 jadi 10, tambah 1 lagi jadi 11. Wah, hebat. Oh, kalau begitu, karena kamu udah rajin, pintar, saya kasih kamu hadiah, piala. Kasih Nyonya. Kamu akan bersama-sama dengan bahagia. Oke, next hambaku yang kedua. Ini Nyonya. Ada berapa? 4. Coba hitung. Oh, kamu juga pintar, rajin ya. Dari 2 jadi 4. Wah, hebat. Kamu juga berhak mendapat piala. Kamu akan bahagia bersama dengan aku. Hambaku yang ketiga. Baik Nyonya, ini punya saya. 1 doang Nyonya. Kenapa cuma 1? Saya takut hilang, makanya saya umpetin. Nanti kalau saya umpetin, kalau saya hilang, nanti Nyonya marahin saya lagi. Masa Nyonya mau mengambil hasil dari untung dari orang lain? Pintar kamu ngomongnya. Iya dong. Malas, gak suka bekerja. Tidur mulu kerjaanmu ya? Saya nonton, main game, kerjaan saya banyak Nyonya. Aduh. Nah, kita tadi udah lihat ceritanya, udah lihat drama singkatnya adik-adik. Nah, ada 3 hamba tadi. Ada punya 5 talenta, terus ada 2 talenta, ada 1 talenta. Pada saat tuannya pergi, diberikan itu, dipercayakan talenta ada 5, ada 2, ada 1. Tapi kita lihat tadi, setelah pulang tuannya pulang atau nyonyanya pulang tadi, kita lihat ada yang hamba yang pertama itu bahwa tadinya punya 5 talenta jadi 10 talenta. Wah, artinya dia itu berarti rajin, dia bekerja, dia gunakan talenta itu akhirnya menghasilkan. Terus yang 2 talenta tadi juga hamba yang kedua, nyonyanya tadi kasih 2, terus tambah 2 lagi jadi 4. Nah, berarti hamba yang kedua itu juga rajin adik-adik. Dia itu rajin bekerja, dia usahakan, akhirnya dia punya 4 talenta. Tapi yang punya talenta 1 tadi itu menghasilkan nggak tadi? Ayo, apa dia punya 2 apa tetap 1? Jawab. Ya, tadi yang terakhir itu cuma 1. Udah itu ngomel-ngomel lagi. Ah, nyonya, masa pengen ngambil untung dari hasil orang lain? Berarti dia itu hamba yang ketiga itu malas ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita dari firman Tuhan ini bahwa talenta itu artinya apa yang kita punya, atau bisa juga dibilang kepintaran, atau talenta itu bisa juga apa yang kita miliki. Misalnya kita pintar menari, atau pintar masak, atau pintar main musik. Nah, itu kita pergunakan, itu disebut talenta. Nah, kita harus rajin, kita harus gunakan, kalau gunakan kepintaran kita harus rajin belajar. Kalau kita rajin belajar, akhirnya kita memiliki hasil, kita bisa dapat ranking. Atau misalnya kita bisa main musik, kita terus belajar, atau kalau punya duit kita les lagi, akhirnya kita melayani Tuhan. Nah, nama Tuhan dimuliakan, itu artinya
talenta yang Tuhan berikan itu kita nggak diamin adik-adik. Apa yang Tuhan kasih sama kita itu kita nggak diamin, kita kerjakan, kita usahakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus senang sama anak-anak yang seperti itu. Kalau anak-anak rajin di rumah juga, itu juga misalnya rajin beberes rumah, itu juga talenta. Jangan malas-malas. Kan Tuhan mau, hai hambaku yang setia, kamu harus bersama-sama dengan aku. Kita itu hamba atau anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus rajin, setia mengikut Tuhan. Setia itu nggak malas-malasan. Hari ini ke gereja, terus sudah itu minggu depan nggak ke gereja. Itu sebut setia nggak? Itu bukan setia namanya. Itu namanya kalau lupa, kalau ingat aja ke gereja baru ke gereja. Nah, Tuhan nggak mau yang seperti itu. Tuhan maunya kita setia terus. Makanya nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melihat kita senang gitu. Tuhan Yesus melihat kita jadi semangat dan memberikan kita hadiah. Hadiah itu dari mana? Bisa jadi kita diberikan dapat hadiah sebelum kita, walaupun kita sebelum naik ke surga nanti, kalau kita sudah meninggal naik ke surga, kita juga dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Misalkan kita rajin nih di rumah, bantu-bantu mama, pasti dari mama papa suka kasih hadiah kan? Nah itu yang Tuhan mau. Jadi adik-adik intinya sebagai anak Tuhan Yesus, dari perumpamaan talenta ini kita harus setia mengikut Tuhan. Kita harus rajin, nggak boleh malas ya. Kita harus rajin dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di sekolah, dimanapun kita berada kita harus rajin. Kita harus setia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya adik-adik, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, kita sehat selalu. Ya, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami telah belajar tentang perumpamaan talenta. Tuhan, kami tahu Engkau sudah menganugerahkan kami berbagai macam talenta yang ada pada kami. Biarlah Tuhan Yesus kami pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan Engkau juga menyertai hidup mereka, tubuh jiwa roh mereka. Engkau terus yang melingkupi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik gimana di rumah? Sudah dengar cerita firman Tuhan? Sudah dong Kak. Pasti asik firmannya ya, diberkati kan? Amin. Adik-adik di rumah tadi baca firmannya, dengarnya serius pasti ya. Serius dong Kak. Terus ingat-ingat tuh tadi Kak Oli cerita tentang apa ya, supaya dalam hidup kita juga kita tetap menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik di rumah, kita mau berdoa syafaat untuk bangsa ini, untuk gereja kita, untuk keadaan kita supaya Tuhan cepat pulih ya. Semua adik-adik di rumah juga lipat tangan dan tutup matanya. Nanti kita akan mulai doa syafaat. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan yang kena corona ya Tuhan. Tuhan jauhkanlah kami dari corona ya Tuhan, supaya damai dan tentram ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat GBI, Avenue Season City, dan juga Taman Surya. Berkati Pak Gembala dan juga Ibu Gembala. Berkati penata layan dan juga jemaat Tuhan. Jagai dan lindungi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera, sukacita dan kehadiran-Mu dalam kami. Dan kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus membimbing mereka dan menyertai mereka. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan selalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami juga Tuhan. Biarlah Bapa Engkau berikan kesehatan, umur panjang dan sertai pekerjaan usaha orang tua kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang mungkin sakit pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh beroleh kesehatan, mereka boleh sembuh dan mereka boleh bermain Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan buat semua orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Orang-orang yang sedang berdoa Tuhan, biarlah Engkau menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau sertai kegiatan-kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa dalam sejahtera sukacita selalu menyertai kami ya Tuhan. Hikmat-Mu berlimpah atas semua kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita, Kak Dewi sama Kak Eben mau ngasih pengumuman nih. Yang pertama, minggu depan jangan lupa kita ketemu lagi jam 9.45. 9.45 ya. Yang kedua adik-adik, Kak Eben dan Kak Dewi dari sini tetap kasih himbauan adik-adik tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker, dan terlebih lagi kalau nggak ada keperluan apa-apa mending di rumah aja deh ya, di rumah aja. Terus tetap rajin belajar, baca Alkitab dan rajin berdoa ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Tuhan memberkati ya.